Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu Awe Official. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat pembelajar. Kali ini saya akan mencoba ya berbagi pengalaman ataupun belajar bersama bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 pada kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya sampaikan Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar Bapak Ibu tentunya dapat terus update video-video terbaru dari saya tentang tutorial pendidikan dan ilmu komputer. Ya, untuk profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, karena kita sebagai guru ya, biasanya kita karena sudah masuk juga di kurikulum Merdeka, artinya kita nantinya akan dituntut juga untuk membuat, proyek pelajar Pancasila ataupun P5. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis proyek yang diterapkan, yang nantinya kita bisa terapkan ya Bapak Ibu. Ini khususnya di jenjang SMP ya Bapak Ibu. Ya, sebelum saya sampaikan lebih lanjut Bapak Ibu, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, prinsip-prinsip apa saja yang harus terpenuhi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah jam pelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Jadi untuk jam pelaksanaan proyek pelajar Pancasila ini itu dilakukan di luar kegiatan intrakurikuler ya Bapak Ibu. Misalkan salah satu mapel IPS. Masih kita ingat ya kalau di Kurtilas atau kurikulum 2013 IPS itu, alokasi waktunya adalah 4 jam ya. Nah, nantinya pada saat di kurikulum Merdeka, mapel IPS ini nantinya akan menjadi 3 jam Bapak Ibu. Jadi 3 jam pelaksanaan untuk intranya, kemudian 1 jam dilakukan sebagai P5-nya. Itu ya Bapak Ibu berkaitan dengan jam, intrakurikulernya. Ya, jadi hampir sama ya di K13 itu 4 jam full di dalam kelas, sedangkan kalau di kurikulum Merdeka itu IPS-nya hanya 3 jam di dalam kelas, kemudian, ditambahkan dengan P5-nya ataupun proyeknya. Itu untuk, jam pelajaran di luar kegiatan intrakurikuler ya. Kemudian yang kedua, Bapak, kegiatan proyek merupakan lintas mata pelajaran. Artinya, jadi nanti untuk, proyek yang dibuat ataupun yang dihasilkan dari, eee, kurikulum Merdeka, khususnya pada pelajar Pancasila ini adalah bisa Bapak Ibu kolaborasikan dengan mata pelajaran yang lainnya, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, pelaksanaan tugas secara berkelompok dan berkolaborasi. Ya. Kemudian yang kelima adalah proyek yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan ya. Ini untuk yang kelima ini biasanya menyesuaikan sumber daya yang ada pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang keenam adalah rencana proyek dilakukan di awal tahun pembelajaran atau pelajaran dan proyek dilakukan secara ergonomis, safety, ya, dan sesuai dengan kapasitas peserta didik. Artinya, proyek yang akan nanti dihasilkan adalah sesuai dengan kemampuan, peserta didik yang ada di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah, ini yang dinamakan, profil pelajar Pancasila ya. Ada yang pertama di butir pertama adalah ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian ada berkebinekaan global ya Bapak Ibu, kemudian ada mandiri, kemudian ada bergotong royong, ada bernalar kritis dan kreatif ya. Ini adalah item-item yang ada pada ataupun butir-butir yang ada pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya contohkan ya, misalkan bangunlah jiwa dan raganya. Kegiatannya misalkan membuat rangkaian gerak berirama. Nah, mata pelajaran yang berkolaborasi ini bisa dilakukan dengan mata pelajaran PJOK, kemudian dengan mata pelajaran seni budaya, kemudian dengan bahasa Indonesia, informatika. Butir yang dihasilkan dari P5 adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Berikutnya Bapak Ibu, Cerlang budaya daerah. Kegiatannya adalah wisata edukasi ya, wisata edukasi. Kemudian mapel yang berkolaborasi atau yang dapat kita kolaborasikan adalah mapel PKN, IPS, Bahasa Inggris, dan IPA. Butir yang dihasilkan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah contohnya kegiatannya berupa suara demokrasi ya. Temanya adalah suara demokrasi, kegiatannya misalkan melaksanakan pesta demokrasi ya. Kalau di SMP itu biasanya ada yang namanya pemilihan ketua OSIS ya. Kemudian mata pelajaran yang berkaitan dengan itu ataupun berkolaborasi adalah PPKN, matematik, atau PLKJ. Butir-butir yang dihasilkan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tema perubahan iklim global. Kegiatannya misalkan daur ulang sampah. Mata pelajaran yang berkolaborasi adalah IPA, IPS, dan pendidikan agama. Butir yang dihasilkan dari P5 itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bernalar, kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Misalkan lagi ada tema Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu. Kegiatannya adalah pawai kampung kuliner ya atau mungkin bazar ya. Kegiatan yang dilakukan ya misalkan kalau di SMP itu bazar sudah masuk ke ini ya kewirausahaan ya. Misalkan pawai kampung kuliner atau mungkin eh, kegiatan siswa ya, kegiatan siswa eh, tentang pembuatan hasil karya prakarya ataupun mungkin mengolah bahan makanan. Nah, itu bisa masuk pada kegiatan pawai kampung kuliner. Mata pelajaran yang berkolaborasi adalah PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, Prakarya. Butir P5-nya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, kemudian tema yang berikutnya adalah kewirausahaan, Bapak Ibu. Kegiatannya adalah pameran, ya, bazar, pentas seni. Nah, mata pelajaran yang berkolaborasi adalah seni budaya, informatika, pendidikan agama, bahasa Inggris. Kemudian butir P5 yang dihasilkan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong. Nah, kemudian berrekayasa dan berteknologi untuk membangun negeri. Ya, kegiatannya berkarya melalui sampah. Ya, gitu. Misalkan pengolahan limbah sampah ya, misal. Mata pelajaran yang dihasilkan adalah yang berkolaborasi adalah informatika, PPKN, bahasa Indonesia. Kemudian P5 yang dihasilkan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif. Ya. Kemudian perubahan iklim global, kegiatannya misalkan pencegahan tindakan pasca banjir ya. Kegiatan pencegahan tindakan pasca banjir ini bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Inggris, pendidikan agama, PJOK. P5 yang dihasilkan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, itu Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip pada profil pelajar
Pancasila ya. Jadi ada 7 yang harus Bapak Ibu ketahui bersama. Adapun proyek yang dihasilkan, silakan Bapak Ibu bisa berkolaborasi, berinisiatif sendiri sesuai dengan aset yang ada di sekolah, kemampuan yang ada di sekolah, sesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Itu saja Bapak Ibu sedikit informasi dan sharing bersama berkaitan dengan pembuatan proyek profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.